Pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Don Bosco Slamun dalam DBS To The Point. Program yang setiap pekan menghadirkan seorang newsmaker atau pembuat berita. Tamu saya berikut ini pasti sudah tidak asing lagi bagi Anda, penonton DBS To The Point. Entah mengapa sepak terjangnya lengket dengan tanda kutip kontroversi. Belum lama dimutasi ke Badan Narkotika Nasional atau BNN, tamu saya ini ingin membawa pecandu narkoba masuk penjara. Satu pendekatan yang berbeda 180 derajat dibanding pendahulunya di BNN. Belakangan dia merevisi pernyataannya. Pecandu narkoba tetap bisa direhabilitasi, namun tetap harus menjalani hukuman di penjara. Di masa akhir menjadi Kabar Eskrim, dia menggeledah kantor Pelindo II di Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan krain. Satu peristiwa yang disebut-sebut sebagai pihak yang menyebabkan kegaduhan. Lalu kemudian bergantilah beliau dari Kabar Eskrim. Saya hadirkan Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso, Kepala Badan Narkotika Nasional yang baru. Komjen Buas, selamat datang. Terima kasih. Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri menjadi buah bibir sejak Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso memimpinnya. Tak terkecuali saat penyidik Bareskrim menggeledah kantor Pelabuhan Indonesia II akhir Agustus lalu. Anak buah Budi Waseso ini menggeledah Pelindo terkait dugaan korupsi pengadaan 10 mobile crane. Menurut polisi, Pelindo II melanggar aturan dan merugikan keuangan negara. Langkah Budi Waseso kali ini lagi-lagi dianggap kontroversial. Yang pertama, kontroversial karena pemerintah sedang menyingsingkan lengan guna merespon perlambatan ekonomi. Dan kedua, sepak terjang Budi Waseso oleh beberapa pihak disebut telah menyebabkan kegaduhan. Bukan hanya mengagetkan tuan rumah RJ Lino, namun juga Wapres Yusuf Kala, Rini Sumarno, hingga Sofyan Jalil. Riak di kantor Pelindo II Tanjung Priok, Jakarta akhirnya memang menutup karir Budi Waseso di Bareskrim Polri. Pekan pertama September, Jenderal Polisi dengan pangkat 3 bintang di pundak ini digeser ke Badan Narkotika Nasional. Posisi Kabar Eskrim lalu diserahkan kepada Komjen Polisi Anang Iskandar, koleganya yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BNN. Tahu dan patut saya dapat mengira. Saya ulangi, yang saya tahu daripada kepentingan saya sendiri. Budi Waseso, putra Pati Jawa Tengah berusia 55 tahun ini, kelak akan dicatat dalam sejarah polisi sebagai Kabar Eskrim dengan masa jabatan pendek. Menjabat hanya tempo 8 bulanan. Ini sudah pertemuan kita yang ketiga kali. Pertama. Pertama. Untuk BNN pertama, saya setuju. Saya ketiga kali kita bertemu di sini. Ya. Dan saya janji pada awal ketika bertemu, kita akan bertemu setiap 3 bulan ketika Anda di Kabar Eskrim. Karena saya ingin melihat dan kemudian Anda mungkin perlu menyampaikan beberapa hal kemajuan dari tugas Anda di Bareskrim pada waktu itu. Tapi sekarang kita ketemu sebagai Kepala BNN. Selamat dengan jabatan baru Anda dulu. Terima kasih. Setelah beberapa waktu Anda diganti, tentu sudah terlihat makin jelas. Kalau sebelumnya sayup-sayup, sekarang mungkin makin jelas. Apakah cukup jelas sekarang kenapa Komjen Buas diganti? Ya, kalau sering saya sampaikan bahwa kalau di lingkungan Polri dengan TNI itu, pergantian itu hal yang wajar, biasa ya. Dan bagi saya pribadi, dalam pelaksanaan tugas itu kan saya tidak pernah memilih ya. Tugas di mana aja bagi saya sama saja, karena itu pengabdian pada negara dan bangsa ini. Dikala tugas itu sudah dinyatakan cukup dan selesai, harus digantikan kepada tugas yang lain, beralih kepada tugas lain, ya itulah yang harus kita lakukan untuk
pengabdian berikutnya. Itu saya sudah paham sikap dasar Anda. Dan Ya. saya kira itu adalah sikap yang biasa di kepolisian dan Ya. kemudian orang harus menerima bahwa kapanpun dipindahkan, ditugaskan itu adalah Ya. bagian dari tanggung jawab. Tapi maksud saya karena banyak sekali selentingan di luar sana Ya. yang mengatakan, oh Buas dipindah karena ini, karena Ya. itu gitu. Kan sekarang kan sudah cukup jauh jaraknya. Ya, itu kan hak penilaian dari masyarakat ya, kalau itu memang dihubung-hubungkan dengan permasalahan itu. Tapi artinya apa yang saya lakukan dalam proses penegakan hukum tidak melihat daripada siapa pelakunya, artinya status sosialnya ya, betul. atau jabatannya, tapi pada siapa pelakunya. Nah, itu yang paling penting. Artinya penegakan hukum Siapa harus- pelakunya, karena Ya. itu barang siapa. Ya, tentu itu yang menjadi dasar. Artinya juga, dikala pada saat itu saya melakukan penegakan hukum, juga saya tidak akan pernah bermain-main atau ada kepentingan, kecuali adalah kepentingan dalam penegakan hukum gitu. Karena begitu Pak Buas, kan ceritanya adalah Iya, bukan sekedar koinsidensi, itu adalah penggeledahan di Pelindo 2. iya, Lalu kemudian Anda sendiri yang ada di sana pada waktu itu. iya betul, Nah, betul. Lalu kemudian setelah itu Iya. Anda diganti. Ya, karena kalau dihubungkan kaitannya bisa saja, tapi intinya kenapa saya hadir di situ, memang selalu dikala ada kasus yang cukup besar dan mengandung resiko adanya dampak dari intervensi maupun apa namanya, sehingga saya harus hadir karena memberikan semangat dan pertanggungjawaban pada anggota-anggota saya untuk melaksanakan tugas yang benar gitu. Komjen Buas, Anda sendiri hadir. Ya. Kita lihat di televisi. Betul. Anda sudah bicara kenapa Anda harus hadir? Karena itu tadi kan ada risikonya, Ya. ada intervensinya. Ya. Lalu kemudian Anda datang di situ untuk mengatakan kalau ada intervensi, ada risiko, saya ada di depan anak buah saya. Betul. Kira-kira begitu. Tapi kemudian hasilnya kayak begini. Ya, itu kan penilaian dari masyarakat yang selama ini melihat progres dan pekerjaan saya. Ya, selalu kan pasti akan masyarakat menilai itu akan dihubungkan dengan apa yang telah saya lakukan. Betul. Nah, ini kan penilaian dari sebagian besar masyarakat. Nah, itu kan hak, kalau menurut saya silakan Ya, saja masyarakat menilai itu. Tapi pada Bahkan dasarnya, mungkin bisa mengarang-arang juga. iya, bisa saja. Nah, saya sampaikan di sini bahwa kasus periode 2 ini kan saya baru memulai, ya tentunya ada bukti permulaan yang sangat cukup. Yang saya katakan sangat cukup tadi. Sangat cukup. Ya, karena bukan hanya 2 alat bukti, tapi lebih. Dan kita telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Bahkan alat bukti beberapa juga kita sudah dapatkan. Dalam proses penggeledahan itu adalah untuk melengkapi bukti-bukti itu berkaitan dengan dokumen yang kita perlukan, sehingga dokumen itu akan ada hubungannya dengan kasus yang kita sedang tangani. Dan itu harus kita lakukan, dan kita lakukan juga harus melalui prosedur, artinya ada izin dari penetapan dari pengadilan, dan itu sudah kita lakukan semua ya. Dan hasilnya pun itu kita mendapatkan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan kasus itu sebenarnya. Gini, kan saya juga ikut nguping-nguping ini. Ya. Ada yang bilang kalau lihat berita gitu, ada yang bilang karena Wakil Presiden JK sepertinya berada di belakang Pak Angelino, kan itu cerita yang kemudian berkembang. Tapi saya nguping di sana dibilang enggak. Pak JK katanya menelpon Presiden karena melihat Buas dan tim melakukan melakukan penggeledahan itu, lalu kemudian Lino kemudian menelpon ke Pak Sofyan Jalil. Lalu kemudian Presiden kemudian malah yang udah kita ganti. Kira-kira begitu. Ceritanya cerita begitu, Pak Buas. Saya tidak tahu persis demikian ya, tapi kan pada saat itu memang ada beberapa yang menelpon saya menanyakan, tapi semua saya jawab dengan gamblang, artinya dengan apa yang memang menjadi dasar dari saya melakukan tindakan itu ya. Dan sudah saya jelaskan kepada seluruhnya yang menelpon, masyarakat pun dan wartawan pun banyak yang menanyakan pada saya. Dan itu pun sudah saya jelaskan bahwa langkah-langkah yang saya ambil berkaitan dengan kasus-kasus yang sedang saya tangani itu. Iya, mungkin satu kata, mungkin karena Anda memegang kartu truf begitu banyak orang.
Ya, saya tidak menyatakan itu. Artinya begini, penegakan hukum itu pada akhirnya kan kita tidak bisa memastikan bahwa muaranya kemana, ya kan? Bisa saja itu menyangkut daripada kepentingan sekelompok orang atau bahkan mungkin pada seorang pejabat, mungkin saja, ya. Tapi kan dalam hal ini belum, ya, kita belum bisa memastikan karena memang pembuktian baru awal. Gitu. Pak Buas, mungkin juga ada cerita karena ada soal personality, kan umum sekali kalau kita lihat di sosmed dibilang Buas ini ceplas-ceplos, seperti nothing tulus dan arogan. Kan itu juga ada cerita, itu sulit dikendalikan. Apa benar? Ya, saya kira gini, maksud saya penegak hukum itu kita harus terbuka, ya, harus jujur dan adil, berbuat adil. Itu kan dari filosofi penegakan hukum. Dan saya berusaha melakukan itu sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, dan seterbuka-bukanya. Ya. Pak Buas, kita jeda dulu, kita akan kembali lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali. Memang kita berangkat dari alat bukti yang sangat cukup. Saya tidak mengatakan cukup, karena saya selalu sangat bicara sangat cukup. Karena itulah kehati-hatian saya dalam melaksanakan tugas penyidikan di Barreskrim.